Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Lok Sumawe, Aceh. Berdiri pada abad ke-13 dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dengan raja pertamanya yaitu Marah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Adapun raja yang pernah memerintah di antaranya yaitu Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, Sultan Malik At-Tahir II, dan Sultan Zainal Abidin. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai adalah pada saat diperintah oleh Sultan Malik At-Tahir II. Dengan bukti, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut keterangan Marco Polo dari Venesia, Samudra Pasai berasal dari pusat kerajaan yang dulunya di samudra kemudian dipindahkan ke Pasai. Selain itu, Ibnu Battuta dari Kesultanan India juga berkunjung ke Samudra Pasai dan ia mengejanya menjadi Sumatera. Itu menjadi nama Pulau Sumatera sampai sekarang. Adapun peninggalan sejarah berupa mata uang emas dan makam Raja Malik Al-Saleh di Gedong Aceh Utara tahun 1510 sampai dengan 1530. Yang kedua ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di tepi Selat Malaka yang berpusat di Kutaraja, Banda Aceh. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertamanya yaitu Sultan Ali Mughayat Shah yang memerintah dari tahun 1514 sampai dengan 1528. Lalu digantikanlah oleh putranya yaitu Salahuddin yang memerintah pada tahun 1530 sampai dengan 1537 dan digantikan oleh adiknya yaitu Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Sultan Alauddin pernah bekerjasama dengan Turki di Istanbul, dan raja yang terkenal dari Aceh yang membawa ke zaman keemasannya adalah Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai dengan 1636. Ia berhasil menaklukkan Johor, Pahang, dan Kedah. Sepeninggalan Sultan Iskandar Muda digantikanlah oleh Sultan Iskandar Thani, dan pujangga yang terkenal dari Aceh antara lain adalah Hamzah Pausuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurrauf Singkel. Para ulama inilah yang berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Yang ketiga ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di muara Sungai Bintaro, Demak, Jawa Tengah. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertamanya yaitu Raden Patah. Setelah Raden Patah wafat, kemudian digantikan oleh putranya yaitu Adipati Unus atau terkenal sebagai Pangeran Seberang Lor yang memerintah pada tahun 1518 sampai dengan 1521. Setelah wafat, kemudian digantikan oleh Sultan Trenggono. Kerajaan Demak mengalami kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Sepeninggalan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mengalami kekacauan karena adanya perebutan kekuasaan. Akhirnya, menantu Sultan Trenggono yaitu Adi Wijaya atau yang terkenal sebutan Jaka Tingkir berkuasa di Demak. Sejak itulah pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang pada tahun 1568. Inilah peninggalan sejarah Kerajaan Demak, antara lain Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1478 oleh Wali Songo, Saka Tatal, beduk dan kentongan, pintu beledeg atau petir buatan Ki Ageng Selo, dampar kencana, piring campa 61 buah, pemberian Ibu Raden Patah yaitu Putri Campa.
Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dibantu oleh para wali. Karena jumlah wali tersebut ada 9, maka disebutlah dengan sebutan Wali Songo. Dan 9 wali tersebut ialah ada Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Gresik, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Yang keempat ada Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten dan Cirebon didirikan oleh Fathaillah atau Raden Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal juga sebagai Sunan Gunung Jati, Panglima Kesunanan Demak pada tahun 1527. Fathaillah atau Sunan Gunung Jati berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis, dan pada tanggal 22 Juni 1527 Sunda Kelapa diubah namanya menjadi Jayakarta atau Jakarta. Tahun 1552 Banten diserahkan kepada putranya yaitu Pangeran Hasanuddin, dan Cirebon diberikan kepada Pangeran Pasarean. Banten mengalami kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1680 yang gugur melawan Belanda. Adapun peninggalan sejarah Kerajaan Banten dan Cirebon, di antaranya Masjid Agung Banten, Meriam Ki Amok, dan Gapura sebagai pintu gerbang di Kerajaan Banten. Yang kelima ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Sampalu, dan Pulau Tidore terletak di Maluku Utara. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertamanya yang bernama Sultan Zainal Abidin, yang memerintah pada tahun 1486 sampai dengan 1500. Dan raja yang terkenal di Ternate adalah Sultan Hainun dan Sultan Babullah yang gigih melawan dan mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1536 sampai dengan 1583. Hasil utama Kerajaan Ternate dan Tidore adalah Cengkih dan Pala. Tidore didirikan oleh Sultan Mansur, dan Raja Tidore yang terkenal adalah Sultan Nuku. Yang keenam ada Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo terletak di Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Raja Goa bergelar Daeng dan Raja Talo bergelar Karaeng. Raja Goa ialah Daeng Manrabia atau Sultan Alauddin, dan Raja Talo ialah Karaeng Matoaya atau Sultan Abdullah Awalul Islam. Mereka mengatakan penggabungan dua kerajaan menjadi Dwi Tunggal. Raja yang terkenal dari Goa dan Talo adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1653 sampai dengan 1669. Karena ketegasannya, pihak Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin dengan julukan ayam jantan dari timur. Dan adapun peninggalan sejarah Kerajaan Goa dan Talo antara lain rumah Raja Goa, kapal pinisi, dan kapal layar kora-kora. Kehancuran Kerajaan Goa dan Talo adalah karena pengkhianatan Raja Arupalaka dari Bone. Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dengan memaksanya menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Demikianlah penjelasan tentang peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Dan jangan lupa like and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.